Memiliki tubuh yang sempurna menjadi harapan setiap manusia. Kesempurnaan akan memudahkan kita dalam berinteraksi di dunia sekitar tanpa adanya diskriminasi. Lalu, bagaimana dengan manusia yang memiliki kondisi tubuh yang berbeda? Kenyataannya, kita hidup berdampingan dengan beragam perbedaan dalam diri manusia. Perbedaan merupakan identitas bagi setiap manusia. Di Bengkulu Selatan, tepatnya di Desa Palaksiring, terdapat populasi manusia yang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Dwarfisme atau yang kita kenal dengan manusia kerdil telah menetap selama puluhan tahun di Desa Palaksiring. Masyarakat kerap kali melabeli dwarfisme sebagai orang cebol, menjadikan mereka sasaran pelecehan dan cemooh di ruang publik. 7 dari 10 orang berpikir bahwa kondisi mereka saat ini juga berimplikasi terhadap rendahnya inteligensi yang mereka miliki. Benarkah demikian? Manusia kerdil itu bukan manusia yang kurang gizi. Secara keseluruhan itu normal. Pemikiran normal sama dengan manusia yang normal. Namun fisiknya yang berbeda. Fisiknya pada umumnya kakinya yang panjang. Kaki yang panjang di depan, di dada ini itu agak singkat. Manusia kerdil itu ada dua tipe. Tipe yang pertama setengah tiang, agak tinggi. Yang kedua kecil, itu manusia kerdil. Secara turun-menurun, misalnya bapaknya ini kecil, manusia kerdil, anaknya tidak ada yang akan meniru bapaknya, tidak ada itu. Bapaknya tadi punya anak perempuan yang mengalirkan manusia kerdil melalui anak perempuan. Jadi cucunya dari manusia kerdil tadi kemungkinan besar akan ada manusia kerdil juga. Manusia kerdil ini sepengetahuan kami yaitu suku Pasma. Suku Pasma yang datang ke selatan ini yaitu berawal dari Padang Guci. Memang manusia kerdil ini sudah pernah didata di Kedurang ini. Jadi di Kedurang, khusus kecamatan Kedurang, lebih kurang 30. Jadi manusia kerdil itu pandangannya keras. Cara pola pikirnya keras. Semuanya sih kebanyakan sih ngomong yang ada orang kecil atau cebol gitu nah. Kayak anak-anak kecil gitu nah. Ngomongin, "Wah, mak katanya ada orang cebol katanya." Wais, hangat sih. Perasaan Hawa itu gimana gitu, pengen apa ya? Pengen nampar atau apa gitu kan. Sedih sih. Kalau orang-orang dewasa sih kurang. Karena mereka kan tahu gimana maksudnya. Sudah melihat lebih, ibaratnya kan sudah dewasa, masa ngomongin orang kayak gitu kan. Ibaratnya nggak gimana itu. Nggak asing lagi gitu. Saya begitu karena apa? Berpikir Allah itu tidak adil. Tapi ya mau gimana? Harus diterima kondisi kayak gini. Kadang merenung soal fisik nih lah. Kenapa saya begini? Kenapa tidak seperti orang lain? Kalau merenung itu
Kalau malam-malam, larut malam sendiri. Ya kalau orang tua selalu ngasih dukungan, tetap sabar, tetap percaya diri. Kalau misalnya ada orang mencemoohkan, bodo amat aja gitu. Ya kalau perasaan sih sedih campur aduk lah itu lah. Sedih kadang tuh mendengar ejekan tuh kan merasa kesal gitu kan, kecewa, sedih tuh kan namanya kan manusia. Ibu kan berulang-ulang tinggal pasrah kepada Allah Kuasa. Kalau bagi ibu masalah orang-orang yang menghina anak saya Bayu, bagi ibu itu nggak ada masalah sama sekali. Ibu cuman bisa ibu kan sering dengar ejekan, omongan orang-orang, tetangga. Cuman ibu selalu lapang dada sabar karena apa? Ibu selalu berbalik kepada Allah karena Dia kan yang memberikan kan. Kalau orang selalu menghina anak saya berarti dia menghina Uang Kuasa. Itu kan pemberian Uang Kuasa. Bagi ibu itu nggak masalah. Ya kalau di rumah, kalau keseharian main game, nongkrong dengan teman, main, traveling, jalan-jalan. Ya sebetulnya saya pengen kuliah, tapi melihat kondisi orang tua, perekonomian orang tua tidak cukup, ya saya putuskan berhenti dulu sejenak. Bayu itu sepertinya orangnya sabar, nggak pernah dia tuh ibarat kata merasa memaksa sama orang tua, nggak pernah. Dia tahu persis, memahami, memaklumi tentang ayah dan ibunya. Itu tipenya si Bayu, memang orangnya baik. Ya kalau saya sebagai ibunya, lah jelaskan orang tua selalu menginginkan anaknya itu yang terbaik, yang lebih baik, yang selalu mendoakan anaknya itu semoga dia nanti berguna di antara masyarakat, di negara, pokoknya segala-galanya lah. Kalau ibu tuh selalu bangga punya anak seperti dia, nggak ada ibu yang kekeluhan. Yang pertama sih susah yang cari pekerjaan itu, yang pertama nggak ada ijazah atau nggak tamat SMA atau kuliah setara lah. Itu sangat susah buat orang-orang yang kecil atau yang budak yang cebol ya, atau maksudnya itu susah cari pekerjaan tuh. Yang kedua itu fisik, kebanyakan sih kalau pekerjaan itu kan mandang prioritas fisik harus normal misalnya. Banyak manusia kerdil itu yang IQ-nya tinggi. Contoh, diantaranya manusia kerdil itu ada yang mencapai S2. Seperti misalnya Urip Nugroho. Urip Nugroho tersebut orang kerdil, memang yang kecil. Tapi itu sarjana, itu S1 dan pernah memimpin desa Karangagung selama 1 periode. Di interaksi saya dengan masyarakat, alhamdulillah cukup baik, komunikatif, masyarakatnya luar biasa. Hal itu terbukti di tahun 2014 saya diberi amanah oleh Allah SWT dan masyarakat desa Karangagung untuk menjadi pimpinan di desa ini atau kepala desa, dan alhamdulillah hal itu terbukti. Masyarakatnya bisa diajak komunikasi secara baik, gotong royong juga bagus. Dan pada akhirnya 2015 hal itu dibuktikan kembali dengan ditunjuknya saya sebagai Kades Teladan di mewakili Provinsi Bengkulu ke Istana Negara. Ya, hal itu berawal dari interaksi tadi. Bagaimana saya mengomunikasikan dengan masyarakat desa, interaksi dengan baik, dengan mengajak dan mensosialisasikan bahwasanya dengan bekerja sama tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Karena kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah perjuangan, kerjasama, dan doa kita semua. Dan alhamdulillah pada akhirnya itu dibuktikan oleh masyarakat desa ini sendiri dengan hasil yang cukup memuaskan. Awalnya saya mungkin sama ya seperti kebanyakan orang ya, punya rasa minder, tidak percaya diri. Tapi kemudian saya
berusaha untuk mengesampingkan itu semua. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak? Sehingga saya mencoba untuk tadi penggalian diri saya, dan akhirnya saya terjun ke dunia kepenulisan. Dan akhirnya tulisan saya sempat itu orang-orang kampus kaget, wis mahasiswa kita tulisannya terbit di Kompas katanya. Sampai dosen-dosen itu salaman sama saya, selamat ya tulisan kamu di Kompas kemarin. Orang mungkin punya tanggapan bahwa bisa jadi apa orang sekecil saya, tapi saya alhamdulillah sekarang saya jadi guru, saya jadi dosen, saya menjadi penceramah yang bisa dikatakan kondang di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi apa sebenarnya yang tidak bisa saya syukuri dari segala yang Allah berikan itu. Dan bagi saya kesuksesan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi sampai enggak gitu. Atau kita bisa enggak mewujudkan sesuatu ini. Maka menurut saya sekalipun tubuh saya seperti ini, atau orang punya pandangan yang negatif terhadap diri saya, orang punya feeling yang tidak baik terhadap saya, ya, kenapa harus ditanggapin? Atau mereka makan juga saya makan gitu, mereka minum saya juga minum, mereka tidur saya juga bisa tidur. Tapi yang terpenting adalah nilai daripada pandangan orang terhadap saya itu jangan kemudian betul-betul dimasukkan di dalam hati. Cukup jadi renungan sajalah. Karena bagi saya setiap kelemahan pasti ada kelebihan. Kalau melihat orang yang cebol atau yang kecil ini sih, jangan dikata-katain lah. Kan nggak tahu mereka kan jadi apa atau gimana gitu. Kalau bisa sih jangan dikata-katain. Mereka kan juga manusia gitu. Kalau bisa saling menghargai lah sama manusia. Namanya hidup. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan pernah berpikir bahwasanya Anda mencemooh itu adalah yang lebih baik dari orang yang Anda cemooh. Karena orang yang punya kekurangan belum tentu lebih rendah derajatnya ketimbang Anda yang mencemoohkan orang lain. Jadi pesan kami sebagai pemerintah desa, seluruh warga, baik warga Kedurang dan sekitarnya, sekiranya manusia kerdil ini jangan diremehkan walaupun di mana saja mereka berada. Mereka ini banyak orang-orang yang pintar, namun secara fisik mereka memang kurang dibandingkan dengan manusia-manusia normal ini. Jadi mari kita bangun hubungan yang baik dan kita usahakan untuk membantu mereka ini supaya berkehidupan layak sesuai layaknya manusia normal.